Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Otista dari program studi manajemen semester 2 kelas B. Sebelumnya yang terhormat Bapak Johansyah SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari rangkuman saya di bab 1 dalam buku Pengantar Manajemen oleh R. Supomo yang diterbitkan 2018 oleh penerbit Yarma Widya. A. Konsep manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Istilah manajemen memiliki 3 pengertian, seperti 1. Sebagai suatu proses. 2. Sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan 3. Sebagai suatu seni dan ilmu. 1. Manajemen sebagai suatu proses melibatkan pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain yang harus dibimbing dan diawasi. Definisi ini dikemukakan oleh para ahli seperti Encyclopedia of the Social Sciences, Hyman dan George R. Terry. 2. Manajemen sebagai kolektivitas. Orang-orang yang merujuk pada segenap orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu. Aktivitas manajemen meliputi planning, organizing, stepping, directing, dan controlling. Yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni atau ilmu, dijelaskan oleh beberapa ahli. Melayu SP Hasibuan menyatakan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya. Menurut M. Manulang mendeskripsikannya sebagai seni dan ilmu perencanaan, perorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Dan menurut Andrew F. Sikula dan David H. Holt juga memberikan definisi serupa. B. Unsur-unsur manajemen, yaitu 6M. 1. Man, tenaga kerja atau sumber daya manusia. Yang kedua, money atau uang untuk operasional organisasi. Yang ketiga, method atau cara kerja menjalankan organisasi. 3. Materials atau bahan-bahan yang diperlukan. 5. Mesin atau alat yang digunakan. 6. Market pasar atau menjual produk jasa. C. Bidang-bidang manajemen. 1. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) fokus pada unsur tenaga kerja. Manajemen pemasaran fokus pada cara penjualan, distribusi, dan promosi. Manajemen permodalan fokus pada pemanfaatan modal secara efektif. Manajemen akuntansi biaya fokus pada efisiensi harga pokok produk. Manajemen produksi fokus pada penggunaan mesin dan cara produksi. D. Manfaat mempelajari manajemen. 1. Teori mengarahkan keputusan manajemen. 2. Teori membuat sadar dan mengenal lingkungan usaha. 3. Teori merupakan sumber ide baru. 4. Teori membentuk pandangan mengenai organisasi. E. Tipe-tipe manajer. Yang pertama, berdasarkan jenjang. First line, manager, middle manager, dan top manager. Top management. Yang kedua, berdasarkan jenis kegiatan, manajer fungsional dan manajer umum. Yang ketiga, berdasarkan keterampilan, technical skill, human skill, dan conceptual skill. Adapun manajemen mengatur unsur-unsur 6M dan aktivitas proses manajemen agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Pemimpin mengatur melalui proses planning, organizing, directing, dan controlling dalam suatu organisasi. Menurut pakar, manajemen dapat dikatakan sebagai ilmu yang mengatur. Maka timbul pernyataan bagi kita. Yang pertama, apa yang diatur? Yang kedua, kenapa harus diatur? Yang ketiga, siapa yang mengatur? Yang keempat, bagaimana cara mengaturnya? Dan yang kelima, di mana harus diatur? Untuk menjawab pertanyaan apa yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang terdiri atas man, money, methods, materials, mesin, dan market yang disingkat 6M, dan semua aktivitas yang ditimbulkan dalam proses manajemen. Kenapa harus diatur? Agar unsur-unsur manajemen 6M lebih berdaya guna, berhasil guna, terintegritas, dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah pemimpin dengan wewenang
kepemimpinannya melalui instruksi tertentu, sehingga unsur-unsur manajemen 6M dan semua proses manajemen tertuju serta terarah kepada tujuan yang diinginkan. Bagaimana cara mengaturnya? Cara mengaturnya melalui proses dari fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, directing, dan controlling, atau perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, di mana harus diatur dalam suatu organisasi, baik itu instansi perusahaan atau organisasi sosial, kepartaian, karena organisasi merupakan alat dan wadah atau tempat untuk mengatur 6M dan semua aktivitas proses manajemen dalam mencapai tujuan. Tegasnya, pengaturan hanya dapat dilakukan di dalam suatu organisasi, sebab dalam organisasi inilah tempat kerjasama satu sama lain. Proses manajemen pembagian kerja atau tugas, koordinasi dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi kesimpulannya adalah manajemen adalah proses sistematis dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya seperti money, methods, material, mesin, dan market secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen dipandang sebagai suatu proses kolektivitas orang-orang serta gabungan seni dan ilmu. Fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Bidang-bidang manajemen berkembang sesuai dengan fokus sumber daya yang diatur, seperti manajer sumber daya manusia, pemasaran, permodalan, akuntansi biaya, dan produksi. Mempelajari manajemen bermanfaat dalam mengarahkan keputusan, memahami lingkungan usaha, menghasilkan ide baru, dan membentuk pandangan tentang organisasi. Manajer sebagai pelaksana manajemen dibagi berdasarkan jenjang, bawah, menengah, atas, jenis kegiatan fungsional umum, dan keterampilan yang diperlukan seperti teknis manusiawi, konsepsional. Keberhasilan manajemen terletak pada kemampuan manajer dalam mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sumber daya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian dari hasil rangkuman saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.